Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia bab 3, yaitu teks eksposisi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Anissa Nur Ramadhana Habibah dari kelas 8A nomor absen 03. Video kali ini merupakan video tugas bahasa Indonesia tentang teks eksposisi dari Dr. Sunarto MPD selaku guru bahasa Indonesia di kelas 8A dan guru di SMP Negeri 1 Delingo, Kabupaten Probolinggo. Hal-hal yang akan dibahas dalam teks eksposisi kali ini yaitu pengertian, tujuan, unsur-unsur teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan, atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan atau memperjelas informasi. Atau teks eksposisi yaitu teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi ataupun pendapat untuk meyakinkan orang lain yang kadang-kadang disertai dengan bujukan atau persuasi. Yang kedua yaitu tujuan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki tujuan yaitu 1. Teks eksposisi bertujuan untuk memberitahukan pembaca atau pendengar tentang suatu informasi dengan sejelas-jelasnya. Dan yang kedua yaitu teks eksposisi berisi informasi-informasi yang akan menambah pengetahuan pembacanya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama yaitu gagasan dan fakta. 1. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua yaitu fakta, adalah suatu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ciri-ciri kalimat fakta. 1. Bersifat objektif atau apa adanya dan tidak dibuat-buat. 2. Dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. 4. Menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. 5. Informasi dari kejadian yang sebenarnya. Dari ciri-ciri di atas, contohnya seperti kebersihan lingkungan sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Keempat yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri seperti 1. Teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. 2. Memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Ketiga, memuat fakta-fakta dan pendapat atau gagasan sebagai penguat informasi. Keempat, disampaikan dengan bahasa baku, lugas atau tidak terbelit-belit sehingga mudah dipahami. 5. Informasi disampaikan secara objektif atau apa adanya, tidak memihak atau netral, tidak memancing emosi dan tidak menggurui pembaca. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4 pola yang digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua yaitu pola khusus umum, yaitu hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pola perbandingan,
yaitu untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Baik, itulah penjelasan tentang teks eksposisi. Maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.